warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Joko Purnomo selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat PDAM BNN Provinsi DKI Jakarta. Dan yang saya hormati Kepala BNN Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kombes Pol Bapak Goza Jalan, beserta seluruh perangkatnya. Kemudian yang saya hormati Kasubag Pol Jakarta Selatan, Pak Dirgantara Geraha, Kepala Kantor Kemenag Jakarta Selatan, Bapak Nur Wahidudin, dan hadir sama saya juga Forkopimko diwakili oleh Pak Kasdim dari Dandim 0504 dan dari Polres Jakarta Selatan Kompol Ahmad Adi. Kemudian yang saya hormati juga Wakil Ketua Dewan Kota Jakarta Selatan serta para peserta deklarasi gerakan peduli Nambe yang saya hormati dan yang saya tidak sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali berkumpul dalam rangka untuk mendeklarasikan sesuatu yang memang sangat berguna untuk masyarakat kita, yaitu masyarakat Jakarta Selatan. Dan kali ini kita bersama-sama hadir untuk deklarasi yang namanya deklarasi gerakan peduli Nambe. Saya kepingin ngasih hadiah nih 200.000 atau 300.000. Ada nggak? Jangan gini dulu, memang pertanyaannya udah tahu. Hah? Nambe itu asal kata apa dan apa saja di dalamnya? Maju sini yang tahu. Maju bantuin sini, saya kasih kalau bisa benar. Hah? Satu. Berarti nih, kalau sebutin. Ayo betul benar. Nambe, peduli Nambe. 1, bingung. 2, bohong. 3, bengong. 4, bolos. 5, betul. 6, barang-barang pada hilang. Terserah. Kenapa orang saya nyiptain lagunya? Siap. Nambe, peduli Nambe. Nambe yang 1, bingung. Nambe yang kedua, bohong. Nambe yang ketiga, bengong. Nambe yang keempat, bolos. Nambe yang kelima, bebel. Nambe yang keenam, barang-barang pada hilang. Siap. Masya Allah, gede amat nih. Makasih Pak. Silakan duduk. Jadi yang lain yang belum hafal dihafalin. Nambe itu 6B. Iya, 6 huruf B. 6 huruf B. Yang pertama tadi udah diurut. Tadi ada ketukar 1, tapi benar juga, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, siang hari ini kita deklarasi bareng-bareng. Deklarasi tentang Nambe. Nambe itu adalah salah satu dari sekian ciri orang kena narkoba. Bukan salah satu, salah 6. Sebenarnya di luar itu masih banyak ciri-ciri lagi. Betul Pak? Beda ya, ciri-ciri orang kena narkoba itu banyak lagi di luar 6 yang tadi. Tapi yang perlu kita curigai atau kita tahu selaku yang akan menjadi kelompok peduli Nambe di masyarakat, itu kita wajib tahu minimal 6 itu. 6 itu kalau kita lihatin kepada tetangga kita, anak kita, saudara kita semuanya
enam-enamnya ada, itu harus wajib diikutin dia tiap hari kemana. Jangan dari rumah dia jadi anak yang manis, tapi di luar jadi anak yang tidak manis. Ini wajib diikuti nih. Kalau udah ada 6, kalau nggak 6, 4 atau 3 dari 6B tersebut ikuti. Kalau itu keluarga kita, kalau tetangga kita wajib ikuti juga. Benar nggak sih yang kita curigai? Karena apa Bapak Ibu sekalian? Narkoba itu tidak ada yang menjamin teman kita dekat, keluarga dekat itu terkena atau tidak. Tidak ada yang jamin, tidak ada yang tahu. Kita pun yang duduk di sini kita juga tidak tahu. Barangkali ada di antara kita yang memang ada memakai, kita pun tidak tahu. Jadi kembali kepada hati nurani kita semuanya. Justru kadang-kadang kalau kita hanya kuar-kuar, hanya deklarasi begini tapi implementasi di bawah tidak ada, ini justru sama pemakai tersebut akan menjadi tertawaan Bapak Ibu sekalian. Akan jadi tertawaan. Enak kamu deklarasi, tapi gua bohongin, padahal tiap hari gua bareng ikut-ikut seolah-olah jadi tim peduli nabe, padahal saya sendiri pemakai diketawain. Nah ini yang harus kita jeli sekali Bapak Ibu sekalian. Banyak sudah terbukti di lingkungan terdekat kita, nggak taunya tahu-tahu menjadi ditangkap menjadi pengedar dan sebagainya. Ini mungkin saya titip sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, selepas deklarasi ini kita harus benar-benar one to one, man to man, door to door dan sebagainya. Kita harus libatkan semua teman-teman semuanya di sini, termasuk keluarganya, termasuk mungkin yang belum ikut di sini, suruh ikut. Karena kita itu di kota ada namanya P4GN. P4GN itu anggotanya adalah semua SKPD yang ada di kita, yang terlibat dalam SKPD. Kemudian turun lagi kita sudah keluarkan namanya surat edaran untuk kecamatan, kelurahan. Ini yang mengajak keterlibatan daripada unsur-unsur masyarakat untuk ikut bergabung. Nah justru kalau hanya P4GN saja yang ada di kota, kemudian ada BNK yang di kota, tapi tidak ada bantuan daripada unsur yang langsung kepada masyarakat, ini akan gerakannya sangat lambat untuk mengatasi itu semuanya. Jadi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sepulang dari sini kita bersama-sama bertekad Jakarta Selatan kita turunkan terus tentang kasus narkobanya. Jadi tentang narkoba Bapak Ibu sekalian ada penanganan yang sudah terkena. Bagaimana caranya? Kita juga harus kuasai bagaimana yang sudah kena. Dan yang paling penting yang belum terkena jangan sampai ikut terkena. Ini juga kita harus sosialisasi matang kepada adik-adik kita atau keluarga kita. Ini semuanya yang harus melibatkan semua stakeholder. Contohnya, umpamanya dari Kemenag kan masuk di P4GN di kota. Ini juga harus langsung menusuk ke bawah. Dari tingkat paling rendah ada yang namanya TPK, TPQ ya, yang masih kecil-kecil, itu guru-gurunya dan murid-muridnya. Dari awal harus dikasih pemahaman. Kemudian naik lagi ke atas ada MI, ada MTS, kemudian ada Alia, kemudian ada Majlis Taklim dan sebagainya. Ini baru dari segi dari jurusan Kemenag saja, belum dari jurusan yang lainnya. Ada RTRW, ada KDM, ada Jumatik, ada Posyandu, ada Dasar Wisma. Kalau ini semuanya dijadikan satu, semuanya paham tentang pencegahan dan tentang menangani yang sudah terkena bagaimana. Ini saya yakin yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid dari Provinsi Jakarta Selatan, kita tidak kejar prestasi yang terbaik. Yang kita kejar benar-benar masyarakat kita kalau bisa paham bagaimana bahayanya. Kita kalau bisa minimal benar kasus narkoba di kita itu yang mungkin akan dianggap berhasil. Kalau namanya predikat udah otomatis akan melekat dengan sendirinya. Tapi kalau dikejar predikatnya itu biasanya manipulasi data dan sebagainya untuk mengejar predikat tersebut akan dihalalkan, akan dicari jalan keluar bagaimana caranya predikat terbaik.
Tapi kalau kita yang sesungguhnya menciptakan masyarakat benar-benar zero dari narkoba, kita tidak mengejar prestasi, tapi predikat tersebut akan melekat dengan sendirinya. Ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Kedepannya kita minta tolong Jakarta Selatan yang memang sekarang mungkin dilihat lebih baik dari Jakarta yang lainnya, karena memang kita selalu dengungan bahwa Jakarta Selatan salah satu keunggulannya yang tidak dipunyai oleh kota lain adalah kegotong royongan dan keguyubannya. Apalagi kota kerukunan sudah melekat di Jakarta Selatan. Kemudian ada 10 RW percontohan. Ini tidak berhenti di situ saja. Dari 10 RW itu kalau bisa semuanya akan tertular menjadi kota kerukunan. Kalau sudah disematkan jadi kota kerukunan, ini adalah tanggung jawab daripada kita semuanya. Tidak hanya RW atau kelurahan yang menjadi kota kerukunan saja, tapi semuanya, karena ini melekat di Jakarta Selatan, kita harus punya rasa tanggung jawab bersama-sama. Terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian, yang kita sudah dengung-dengungkan juga bahwa Jakarta Selatan selain kota kerukunan banyak sekali keunggulan-keunggulan di kita. Ada kota ekonomi kreatif, ada kota besar dan zakat, kemudian ada yang lainnya lagi. Kemarin baru-baru ini baru terima kota peduli HAM, hak asasi manusia. Itu semuanya juga harus kita pertahankan bersama-sama. Jadi kalau kita semuanya sudah berhasil mempertahankan bersama-sama, apapun titik sektornya, insya Allah yang akan menanggung enaknya adalah Bapak Ibu sekalian yang bertempat tinggal dan jadi warga Jakarta Selatan. Kalau kami, kalau Pak Kasdim warga Jakarta Selatan. Kalau saya, kalau dipindah dari sini, kebenaran belum kebeli rumah di Jakarta Selatan, ya mungkin nggak jadi warga Jakarta Selatan, paling jadi silaturahim dengan warga Jakarta Selatan. Tapi insya Allah Jakarta Selatan akan selalu solid ke depannya. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja. Apa saya mau kasih kuis lagi? Kasih kuis lagi? Enggak, besar. Tak terusan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan sore hari ini kita mendeklarasikan apa yang menjadi niat kita bersama-sama. Mudah-mudahan Jakarta Selatan akan lebih baik lagi ke depannya. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.